Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar agama. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran bab 11 yaitu peran Roh Kudus. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran agama kita hari ini, saya mengundang anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati saat ini anak-anak kelas 5 akan belajar agama. Tuhan yang menolong mereka agar mereka boleh memahami pembelajaran yang akan disampaikan kepada mereka pada hari ini. Berikan mereka semangat, pengertian agar mereka boleh mengerti pembelajaran agama yang akan mereka pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan masuk bab 11 yaitu peran Roh Kudus. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenal Roh Kudus yaitu di bab 10, di mana di sana kita bisa melihat, mempelajari siapakah itu Roh Kudus, mengapa kita memerlukan Roh Kudus, bagaimana cara kita berserah kepada Roh Kudus, dan bagaimana setiap hari kita bisa mengalami Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, bab 11 kita akan belajar tentang mengenal Roh Kudus. Di sini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bisa menyadarkan kita dari dosa kita, membimbing kita pada kebenaran, membimbing kita untuk bertobat, dan juga membantu dalam hal berdoa. Jadi keempat tersebut merupakan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah menyadari dosa. Ya, jadi sudah menjadi kebiasaan ya. Contohnya berbohong, menyontek, mencuri, melawan, iri hati, kedengkian, kebencian, amarah, fitnah, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan juga berbagai dosa-dosa yang lainnya. Di sana ada sihir, ada kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Nah, peran Roh Kudus itu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang tidak sadar setiap hari melakukan dosa. Nah, Roh Kudus ini menyadarkan kita anak-anak agar kita bisa sadar, agar kita bisa tahu bahwa itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan yang ke-20, di sana kita bisa melihat bahwa perbuatan daging telah nyata. Tetapi buah roh ialah, nanti kita akan mempelajari ke sana ya. Di sini Paulus membandingkan hidup dalam perbuatan daging dengan hidup di dalam roh. Ada perbedaan penting di antara keduanya. Yang pertama adalah perbuatan dan yang pertama adalah perbuatan dan yang kedua adalah buah ya. Perbuatan daging menuntut dosa-dosa kita dan akan menuntun kita untuk terus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sementara perbuatan roh menghasilkan suatu perbuatan yang suci dalam diri manusia. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk jamak, tetapi buah adalah bentuk tunggal. Ya. Sifat alami dosa mengibatkan perpecahan ya, perselisihan dan juga keterpisahan dari Allah. Sementara kehidupan yang dijalani dalam roh akan menghasilkan persatuan, menghasilkan kedamaian, menghasilkan sukacita ya. Dosa merusak hubungan manusia dan menghasilkan kesengsaraan. Sehingga roh memulihkan hubungan kita dan menghasilkan kehidupan yang kekal anak-anak. Nah, kemudian bagaimana peran Roh Kudus, yaitu membimbing pada kebenaran. Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah."
Roh Kudus dapat bekerja melalui hati nurani kita anak-anak, memberitahu mana yang benar dan juga mana yang salah di hadapan Tuhan. Peran Roh Kudus selanjutnya adalah membimbing untuk bertobat. Kita melihat ada satu tokoh di sini, yaitu Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Suatu hari anak-anak, ia melarikan diri karena melakukan kesalahan. Nah, budak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Onesimus bertemu dengan Paulus pada saat itu. Namun Paulus melayani Onesimus sehingga ia bertobat ya. Jadi Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Dia mencuri dan kemudian melarikan diri. Onesimus juga ini adalah orang yang jahat, tetapi ketika dia bertemu dengan Paulus, Paulus melayani dia sehingga dia bertobat ya. Dan kemudian dia diangkat menjadi anak oleh Paulus. Nah, setelah itu anak-anak, ia menjadi percaya kepada Kristus. Onesimus menjadi percaya kepada Kristus dan ia melayani Paulus selama mereka bersama-sama. Tetapi Paulus ingin mengembalikan Onesimus ini kepada Filemon, yaitu tuannya. Sebab itu Paulus menulis surat kepada Filemon. Dia berkata di dalam Filipi, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku." Nah, Paulus ini anak-anak meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali di rumahnya. Bukan hanya sebagai budak yang telah diampuni kesalahannya, tetapi juga sebagai saudara di dalam Kristus. Karena Onesimus pun telah percaya kepada Kristus. Jadi anak-anak, Roh Kudus membimbing Onesimus untuk bertobat melalui pelayanan Paulus. Demikian juga Filemon, seorang teman yang bekerja kepada seorang teman sekerja Paulus, dibimbing untuk mengampuni Onesimus. Orang yang tidak mau bertobat pasti akan dihukum oleh Allah. Tetapi Allah mengasihi orang-orang yang bertobat kepadanya. Nah, Roh Kudus membimbing Onesimus untuk bertobat melalui pelayanan Paulus. Demikian juga Filemon, seorang teman sekerja Paulus, dibimbing kembali untuk mengampuni Onesimus. Nah, anak-anak, di sini peran Roh Kudus yang keempat adalah membantu kita di dalam berdoa. Bayangkan anak-anak, ketika setiap hari kamu bangun, ada Roh Kudus berbicara di dalam hati kamu untuk kamu duduk diam, untuk kamu berdoa. Itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan kalian. Nah, Roh Kudus ini adalah penggerak orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Manusia tidak dapat berdoa karena keadaannya sebagai orang berdosa. Nah, sehingga Roh Kudus meyakinkan orang-orang percaya bahwa mereka ini adalah anak-anak Allah. Roh Kudus mendorong umat Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi keempat ini adalah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di sini anak-anak ada kegiatan pembelajaran halaman 73 sampai dengan 74, yaitu membuat clipping. Waktunya dari 18 Januari sampai dengan 1 Februari. Yang dipersiapkan adalah carilah gambar-gambar perilaku orang berdosa minimal 5 gambar dan maksimal 10 gambar. Kemudian carilah gambar-gambar perilaku orang benar minimal 5 gambar dan maksimal 10 gambar. Jadi ada 5 perilaku orang berdosa dan juga 5 perilaku gambar-gambar perilaku yang benar ya. Kemudian tempelkan itu anak-anak di kertas ukuran A4, kemudian kamu lem dan kamu gunting dan kamu lem ya. Kamu tempelkan di kertas A4, pisahkan gambar-gambar tersebut tentang perilaku orang yang berdosa dan orang yang benar. Kemudian di setiap gambar kamu tuliskan di sana ya,
pendapat kamu ya tentang gambar itu ya, tentang gambar yang telah kamu temukan ya. Kemudian jilid rapi, lalu presentasikan clippingmu kepada guru dan teman-temanmu. Baik anak-anak, saya harap anak-anak bisa mengerti pembelajaran agama kita hari ini. Bagi kalian yang tidak mengerti, silakan kamu WhatsApp contoh ini, boleh di WA, boleh melalui Telegram atau ke media sosial manapun yang kamu punya, supaya kamu bisa bertanya secara langsung dengan Cantau, dan kita nanti Cantau akan menjelaskan kembali kepada kamu bagi yang tidak mengerti. Jangan lupa clippingnya ya nak ya, dikerjakan ya. Oke, kita akan menutup pembelajaran agama kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan pengertian kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh mengerti, mereka boleh semakin mengenal Tuhan, dan mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian materi agama kita hari ini. Tetap semangat, stay healthy, stay at home, and God bless you all.